Chen Ping terbang semakin tinggi, dan bahkan terbang menuju bagian atas pintu masuk gua. Anda harus tahu bahwa pintu masuk gua ini penuh dengan roh jahat. Ketika Chen Ping terbang seperti ini, akan ada roh jahat pada saat itu. Ada elang berbulu perak di bawah, ini musuhnya. Tuan Chen, cepat turun, cepat turun. Ji Yun berteriak sekuat tenaga, tapi sia-sia, Chen Ping sepertinya tidak bisa mendengarnya. Semua orang hanya bisa menonton tanpa daya saat Chen Ping terbang semakin tinggi, dan semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya. Terus naik, elang berbulu perak menekan erat di belakang Chen Ping, dan matanya penuh amarah. Pedang barusan membuat elang bulu perak marah, dan memutuskan untuk menghancurkan tubuh Chen Ping menjadi ribuan keping. Dan Tian Chen Ping diam-diam berubah. Ini adalah Chen Ping yang sedang mempersiapkan terobosan. Chen Ping sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sama sekali tidak takut pada roh jahat itu. Bahkan jika dia berdiri diam saat ini, roh jahat itu tidak akan pernah mau menyakitinya. Adapun elang berbulu perak, Chen Ping berencana menggunakan guntur kesengsaraannya untuk membunuh elang berbulu perak. Meskipun Chen Ping berada pada posisi terlemahnya saat dia melintasi bencana, ini hanya cukup untuk mengelabui elang bulu perak. Terburu-buru ke dalam jangkauan guntur kesengsaraan. Chen Ping bertaruh kali ini, dan itu bisa dianggap sebagai pertaruhan. Jika dia bertarung sendirian, kekuatan Chen Ping saat ini bukanlah lawan dari gunung kuno ini, dasar bulu perak. Tangan, bahkan jika elang berbulu perak tidak memiliki tubuh, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Chen Ping. Tiba-tiba, awan cerah berkumpul di langit, dan guntur berkelap-kelip. Merasakan awan guntur muncul di langit, Chen Ping sangat tenang, setelah mengalami berkali-kali. Setelah bencana guntur, Chen Ping tidak lagi takut dengan awan guntur. Hanya saja kekuatan guntur di awan guntur kali ini tampaknya tidak terlalu kuat. Chen Ping tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian meledakkan semua energi naga dalam kristal naga, dan bahkan energi telur raksasa yang menyatu. Chen Ping tidak menahan diri. Chen Ping berencana untuk menerobos beberapa alam sekaligus. Dengan cara ini, kekuatan kesengsaraan guntur akan sangat meningkat. Beberapa kali, tapi itu juga yang paling berbahaya. Setelah Chen Ping mengeluarkan semua energinya, aura di tubuhnya mencapai puncak peringkat ke-8 dalam sekejap mata. Perlu diketahui bahwa setiap kali Chen Ping maju ke alam kecil, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan sangat menakutkan. Itulah sebabnya kecepatan promosi Chen Ping sangat lambat. Saat alam semakin tinggi, sumber daya dan energi spiritual yang dibutuhkan Chen Ping untuk meningkatkan alamnya akan menjadi miliknya. Puluhan kali, atau bahkan ratusan kali lipat dari yang lain. Dan kali ini, Chen Ping langsung melompat dari peringkat ke-5 dari alam pas ke puncak peringkat ke-8 dari alam pas. Peningkatan yang mengerikan ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya energi naga dan energi di dalam kubah. Jika ini adalah biksu biasa yang menyerap begitu banyak sumber daya dan langsung menaikkan level. Ini juga tugas yang mudah. Chen Ping merasa bersemangat. Jika dia tidak mengikuti Ji Yun ke Mohai kali ini, dia tidak akan mengalami petualangan ini, dan dia tidak akan meningkatkan beberapa alam sekaligus. Jika dia hanya mengandalkan ramuan dan ramuan peri, Chen Ping ingin meningkatkan peringkat ke-8 Sanfeng dari Dao Composite Realm. Diperkirakan itu akan menjadi tahun monyet. Sekarang Chen Ping telah menemukan bahwa beberapa sumber daya yang ditinggalkan oleh surga adalah yang paling membantu untuk peningkatan alamnya. Pecahan jiwa es, energi naga saat ini, dan telur raksasa berkembang biak hari itu. Ini bukan hal-hal dari dunia surga dan manusia, mereka semua tertinggal selama perang antara dewa dan iblis. Dan hal-hal ini sangat membantu kultivasi Chen Ping. Memikirkan hal ini, Chen Ping memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di dunia surga dan manusia di masa depan, mencari pertempuran kuno yang terlupakan itu. Lihat apakah Anda dapat menemukan sumber daya. Dengan peningkatan ranah Chen Ping, awan guntur di udara melonjak, dan kekuatan terkonsentrasi juga meningkat. Kemudian tumbuh lebih besar. Seluruh pulau tertutup awan gelap, dan dasarnya gelap. Mereka yang tinggal di pulau kecil, dan orang-orang di perahu roh, melihat awan guntur yang tiba-tiba muncul di langit, mereka semua ketakutan. Mereka tidak mengerti siapa yang menerobos untuk memicu awan guntur yang begitu menakutkan. Air di Laut Mohai juga terpengaruh saat ini, berjatuhan dengan keras, seolah-olah hari kiamat telah tiba.
Menyukai, bergemuruh, baut petir besar terbang melalui awan guntur dan malapetaka, dan aura menakutkan terus meningkat, dan mereka mungkin akan jatuh kapan saja. Lei Jiyun terus memadatkan guntur dan kilat, berencana untuk meledakkan pukulan paling kuat. Tubuh Chen Ping masih seperti bintang jatuh, bergegas ke atas dengan cepat. Dan roh-roh jahat itu juga melancarkan serangan ke arah Chen Ping. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Chen Ping, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Chen Ping. Kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membuat roh jahat ini keluar, belum lagi tubuh Chen Ping sekarang lebih kuat, bahkan tanpa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, roh jahat ini ingin menyakiti Chen Ping, itu juga tidak mungkin. Saat Chen Ping semakin dekat dan semakin dekat ke pintu masuk gua, awan guntur di langit tampak mendidih. Gemuruh. Akhirnya, setelah menyeduh dalam waktu yang lama, badai petir yang lebat turun, langsung menuju Chen Ping. Pergi. Dengan kecemerlangan yang menyilaukan, Lei Jie menembus langit dalam sekejap, membuat ekspresi kaget semua orang. Menerangi. Melihat ini, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut. Dia masih di dalam gua saat ini, tanpa diduga, Lei Jie tidak bisa membantu tetapi membombardirnya. Jika dia memblokirnya di depan, dia tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan pada elang berbulu perak sama sekali. Lagi pula, pintu masuk gua tidak terlalu besar, dan kerusakannya terhalang oleh bencana guntur saat menghantam. Tapi karena ini masalahnya, Chen Ping hanya bisa menahan bencana guntur ini secara langsung, berpikir bahwa akan ada lebih dari satu bencana guntur ketika dia menerobos. Chen Ping berteriak rendah, dan bintang-bintang asal guntur dan kilat di ruang aslinya berkedip. Pada saat terobosan, Chen Ping sebenarnya ingin mengandalkan kekuatan bencana guntur ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang asal mula dari guntur dan kilat.